wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita masih dalam rangka acara Ngopi Hukum bersama MTMP Law Firm. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita nanti akan membahas berbagai macam diskusi. Di antaranya nanti kita akan membahas bagaimana peran pemerintah tentang penanganan virus Wuhan atau yang sering kita panggil COVID-19. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita nanti akan dipandu oleh seorang narasumber, yakni beliau Dr. Muhammad Taufik SHMH. Nanti beliau akan memberikan penerangan bagaimana penanganan virus Wuhan ini agar memiliki dampak yang positif sehingga virus ini nanti akan segera selesai dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, perlu hadirin semua ketahui bahwasanya untuk virus Wuhan atau virus COVID-19 ini sangatlah membahayakan. Banyak program-program yang sudah dijalankan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, banyak yang dinilai saling bertentangan. Dari pemerintah daerah menginginkan segera di lockdown, pemerintah pusat masih menunggu-nunggu. Nah, nanti bagaimana hasil dari kegiatan seperti ini, insya Allah akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar pencegahan dari penyebaran virus COVID-19 ini dapat maksimal. Nah, seperti itu. Langsung saja untuk kegiatan kali ini nanti akan dibuka tanya jawab. Sekiranya Bapak Ibu hadirin semua ingin bertanya, silakan. Nanti bisa menyebutkan nama dan asalnya. Mungkin itu. Selanjutnya langsung saja untuk acara inti, yakni kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH. Waktu dan tempat dipersilakan untuk mengisi acara pada kesempatan malam hari ini. Semoga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa bertemu di Esensi Lawian Cafe ya, namanya Esensi Lawian Cafe. Kenapa harus memakai nama Esensi Lawian? Karena memang intinya Lawian itu di daerah-daerah seperti ini ya, yang sangat etnik ya. Baik, tadi sudah dibuka oleh moderator bahwa problem utama bangsa ini sebenarnya bukan kepada COVID-19 atau virus Wuhan-nya sendiri, tapi lebih kepada humanity dan kemudian aspek hukum. Karena di mana-mana dua hal itu yang diutamakan. Kita lihat di Turki yang diutamakan adalah kemanusiaannya, kemudian hukum. Kita lihat di Ghana yang negara juga tidak terlalu kaya, juga memberlakukan perlindungan dulu, kemudian hukum. Kemudian kita juga lihat di negara kita Malaysia semangat kemanusiaan dulu. Yang unik adalah Presiden Ghana, dia bilang saya bisa menghidupkan ekonomi, tapi saya tidak bisa menghidupkan orang mati ya. Itu kan satu premis mayor yang luar biasa penghargaan kepada manusia. Kemudian di negara-negara lain, di Vietnam, tetangga kita, misalnya Singapura, ya, juga Australia dan sebagainya, begitu bagus penghargaan terhadap kemanusiaan. Nah, sementara tadi disebut bahwa antara satu kota dengan kota yang lain menutup dirinya, jadi bahasanya sebenarnya kan kita ini suka Inggris-Inggrisan begitu kan, harusnya kan cukup menutup diri begitu, tapi oke lah pakai bahasa lockdown ya. Ada yang menafsirkan nanti lockdown kan gitu ya, ada yang tulis lockdown ya. Kemudian ada yang lucu lagi, mungkin di kampungnya ditulisnya sedang download gitu ya. Tapi tidak masalah, itulah keberagaman Indonesia. Tapi yang pasti pertanyaan yang mau dijawab, sebagai ahli hukum saya mengatakan masyarakat ini berhimpun di dalam satu komunitas besar yang disebut negara. Itu kepentingannya kan dua, dia dilindungi, betul ya,
Dan yang kedua, dia dimakmurkan. Kalaupun tidak dimakmurkan, minimal disejahterakan begitu ya. Kalau makmur itu kelebihan, sejahtera itu cukup. Bedanya di situ, makmur itu kelebihan. Orang bisa di Kuwait, di Qatar, orang biasa bisa piara harimau gitu ya, yang harganya sangat mahal. Di sini mungkin nggak bisa. Bisa misalnya itu orang yang sudah makmur ya, atau punya mobil lampu ya, mobilnya dikasih hiasan emas misalnya. Baik, tadi kita bicara tentang bagaimana kita berhimpun di satu negara, kita taat kepada negara. Untuk ketaatannya kan semua yang hadir di sini hampir tidak pernah motornya nggak dipajaki ya. Yang punya mobil juga hampir tidak pernah mobilnya tidak dipajaki. Yang makan di restoran juga tidak mungkin pemilik restorannya tidak membayar pajak, dan pajak itu menjadi bebannya orang yang jajan ya. Orang yang jajan itu kena namanya pajak penjualan ya. Baik, kita lihat. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kita tidak kunjung menutup diri? Atau sekarang sih syarat tarafnya menurut saya sudah bukan lagi social distancing, sudah bukan lagi membatasi pergaulan, tapi sudah kepada personal. Nah, namanya physical distancing. Jadi duduk kita kan sudah tidak berdempet-dempetan ya. Nah, apa yang masih bisa dilakukan oleh negara? Negara ini sebenarnya punya banyak aturan hukum. Tadi saya sebut orang berhimpun di dalam satu negara itu, satu dilindungi kepentingannya, yang dua dia disejahterakan, syukur-syukur dimakmurkan, tapi minimal disejahterakan. Kemudian kita lihat di banyak kesempatan dalam kaitannya dengan COVID-19 ini, menurut saya sikapnya tidak sama. Ada Gubernur DKI Jakarta yang sudah sejak Februari akhir itu menginginkan negara Jakarta itu di lockdown, dan dia di awal Maret menginginkan transportasi publik intercity menghubungkan negara satu dengan yang lain ditutup. Tapi kan itu tidak dikabulkan karena ditolak oleh Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan ya. Jadi dia ditolak, yang saya juga tidak mengerti, karena kalau struktur pemerintahnya Indonesia ini bukan parlementer, Pak Luhut juga bukan Perdana Menteri ya. Kalau bentuknya parlementer, Perdana Menteri berkuasa begitu. Tapi ini kan presiden, tapi namanya faktualnya presidennya kalah, sehingga akhirnya muncul korban. Dan yang membuat kita takut, korban ini tidak secara terbuka diumumkan, nggak boleh sebenarnya, karena ini melanggar undang-undang keterbukaan publik. Soal orangnya tidak boleh diumumkan boleh, tapi jumlah yang sakit, jumlah yang meninggal ya, itu mesti harus disebutkan. Kenapa? Karena itu untuk mengkoreksi pertama, kemudian yang kedua membatasi, dan yang ketiga tadi jaminan keamanan, bahwa orang ini yang dari Jakarta atau dari kota besar tidak bisa diidentifikasi kalau tanpa itu. Kita melihat pada akhirnya kemudian apa yang diinginkan oleh Jakarta, mulai besok kelihatannya dilakukan lockdown ya. Walaupun ini kebijakan ini tidak saling bersinergi, karena PT Kereta Api untuk jarak yang long distance, jarak jauh itu sudah lama dia tidak menyelenggarakan perjalanan, tiketnya bisa di-refund, orang yang sudah membayar bisa dikembalikan. Lalu payung hukumnya apa? Ada, kita punya payung hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Undang-undang itu berjudul Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Darurat, tapi bukan darurat sipil, Undang-Undang Karantina Kesehatan ya. Kenapa harus ada darurat kesehatan atau karantina kesehatan yang diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018? Tentunya ini yang menekan Pak Jokowi ini ya, pastinya menekan Pak Jokowi. Nah, di situ disebutkan kewajiban-kewajiban negara itu antara lain, jangan cuma pasal 9 negara membatasi tidak boleh keluar, tidak, memberlakukan sebuah undang-undang itu harus integral. Di situ ada pasal-pasal yang mengatur, pasal 53, pasal 51, 54, 55, itu tentang kewajiban negara. Jadi ketika menyelenggarakan lockdown, menutup diri, maka
kewajiban personal, bukan lagi kewajiban keluarga, kewajiban personal harus dihitung. Karena orang rumah tangga itu kan yang makan bukan hanya kepala keluarga, benar ya? Yang makan kan semua anggota keluarga, jadi sudah dihitung. Oleh karena itu dibuatlah kemudian undang-undang tentang karantina kesehatan atau darurat kesehatan, undang-undang 6 2008. Nah, alih-alih itu diberlakukan, pemerintah justru memberlakukan ini Perpu nomor 1 tahun 2020. Ya, Perpu ini berbicara tentang PSBB, di mana di situ anggarannya sangat besar sekali, sekitar 405,1 triliun, dan di situ ada lembaga yang mengelolanya, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian adalah Kementerian Keuangan. Nah, yang membuat kita kaget di situ diatur pasal-pasal di mana mereka penyelenggara ini punya hak imunitas. Apa itu imunitas? Imunitas itu orang kebal dari hukum. Sepanjang dia warga negara Indonesia, dia tidak boleh kebal hukum, karena kebal hukum itu hanya berlaku bagi orang asing, ya, atau bangsa lain, ya, yang berstatus sebagai diplomat. Jadi orang asing yang berada di Indonesia ini tidak semuanya kebal hukum. Orang asing yang berstatus diplomat, artinya anggota korps diplomatik yang mobilnya mesti tulisannya CD di depannya, ya, di depannya CD dan sebagainya, itu namanya korps diplomat. Itu yang kebal hukum. Nah, dikecualikan juga di dalam konstitusi kita, khususnya KUHP, itu pasal 44. Orang dinyatakan tidak bertanggung jawab hukum itu kalau dia tidak cakap hukum. Tidak cakap hukum itu karena dia tidak bisa diminta keadilan kera pidana, tidak boleh digugat secara keperdataan, tidak boleh dibawa ke peradilan tata usaha negara. Saya pikir itu tidak benar, ya, karena hukum yang benar itu memberlakukan hukum dengan cara tidak melanggar hukum, namanya due process of law. Nah, di dalam proses due process of law ini, hukum itu berlaku kepada orang yang membuat, juga kepada orang yang dibuatkan undang-undang. Jadi nggak ada, saya bikin undang-undang hanya berlaku kepada pembuat undang-undang. Ini satu pemikiran yang salah. Nah, oleh karena itu yang harus kita kritisi, semestinya tidak ada lagi orang ditangkap hanya karena mengkritik, karena ini prosesnya terlambat, ya. Anda jangan lupa, Italia yang terlambat melakukan social distancing dan physical distancing, korbannya paling banyak di negara Eropa. Amerika sekarang yang meninggal sehari bisa mencapai 50 orang. Jadi yang meninggal sudah lebih dari 10.000. Ini kan bukan sebuah jumlah yang main-main, ya. Jadi Amerika ini satu warga negara aja diculik itu bisa punya biaya jutaan dolar untuk membebaskannya. Sekarang di negaranya sendiri dia kesulitan mengatasi karena habit atau kebiasaan warganya adalah suka-suka nongkrong. Jadi ini sebagai pembuka, silakan nanti ini bebas karena kita ngopi begitu, ya silakan, ya. Pertanyaannya pertanyaan seperti di warung kopi biar tidak kaku begitu. Silakan nanti dipakai mic wirelessnya begitu, ya. Jadi demikian sebagai pembuka, silakan pertanyaan nanti diajukan kepada saya. Terima kasih. Ya, bisa tepuk tangan terlebih dahulu biar kita kaji pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah pembukaan perkataan dari Bapak Dr. Muhammad Taufik. Nah, dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan, silakan dapat mengajukan pertanyaan, bisa menyebutkan nama terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Mumpung konsultasi hukum gratis, soalnya yang kantor bayar itu tak gesek. Nah, ini saya kebetulan saya Gunawan mewakili pengusaha di Lawian sini. Kebetulan juga ada teman pengusaha juga ini. Dan kemarin habis ngobrol-ngobrol juga sama pengusaha. Yang kita tanyakan itu soal biasa kalau pengusaha belum mapan kan kita pasti punya pinjaman di bank. Nah, karena situasi kayak ini kan otomatis usaha itu bisa dikatakan mati suri, ya, nggak ada jalan, ya, nggak ada transaksi, nggak ada
nggak ada aktivitas sama sekali kan, semuanya harus work from home ya, stay di rumah. Itu langkah apa yang harus dilakukan oleh pengusaha, misalnya mungkin minta keringanannya di bank itu bagaimana? Dan juga satu lagi di pajak, kan biasanya setiap bulan kita juga harus lapor pajak, yang pajak penghasilan yang otomatis kena 1 atau 2% itu. Nah itu dalam situasi kayak gini bolehkah kita ngomong ini nihil gitu Pak ya? Karena biasanya kalau pajak itu kalau semakin menurun laporannya kan diperiksa. Ini kan situasi kayak gini kan otomatis mau nggak mau emang harus menurun, anjlok gitu ya, bunuh diri gitu. Demikian Pak Taufik, matur nuwun. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain atau satu-satu dulu? Satu-satu Saya jawab dulu. Jadi kaitannya dengan pajak ini memang sebuah dilema. Dilemanya apa tadi saya bicara di awal, harus ada kepastian hukum dulu. Meskipun disampaikan oleh OJK dan sebagainya, disampaikan bahkan oleh Presiden yang kredit bisa dipending, bayarnya setahun kemudian. Tetapi kalau itu tidak berupa peraturan, tidak akan pernah ditaati oleh kalangan lembaga keuangan, ya, baik itu perbankan maupun leasing, karena mereka ini punya prinsip sangat ketat ya, kalau saya bisa sebut sebagai strict liability. Jadi pembatasan-pembatasan itu harus berdasarkan hukum. Seperti tadi, ini kan persoalan yang serius. Dan mungkin bukan hanya pengusaha-pengusaha besar seperti Pak Gunawan yang ada di Lawian ini, karena Pak Gunawan ini punya baterai yang harganya tidak ternilai begitu ya. Baterai yang pernah dipakai di Ponorogo itu misalnya. Jadi harganya tidak ternilai. Mau dibeli sama Miranda Gultom nggak boleh. Pernah cerita sama saya itu, ya. Baterainya yang pernah dipakai, mungkin malah Keraton Jogja nggak punya itu, ya. Nah, jadi apa kemudian kewajibannya? Saya bisa menyebut Pak Gunawan dan nanti kita akan bantu. Ini di dalam bahasa hukum, di dalam niaga namanya force majeure. Saya memberikan satu contoh. Di Solo ini jumlah hotel berbintangnya mungkin ada hampir sekitar 50 ya, hotel berbintangnya di Solo. Maksudnya Surakarta saya menyebutnya tentunya, termasuk Solo Baru. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sudah setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu memberikan down payment atau uang muka, besarannya disesuaikan, ada yang 50% karena pembayarannya juga termin mendekati hari dia harus melunasi. Bagaimana jika kemudian ternyata ada COVID-19 atau virus Wuhan, dia tidak lagi boleh mengadakan hajatan kegiatan, mau tidak mau hotelnya nombok, akhirnya semuanya down payment ini dikembalikan penuh, ya, dikembalikan penuh. Saya termasuk korban dari hotel ini karena ada klien saya pengusaha hotel memutus kontraknya, dia nggak bisa membayar gaji karyawannya, dia nggak bisa gaji bayar saya bulanan otomatis karena saya termasuk bagian dari industri perhotelan. Jadi kalau memakai logika itu, maka satu itu masuk kategori force majeure, sesuatu yang di luar kemampuan diri kita seperti kecelakaan, bencana alam baik gunung meletus atau gempa bumi misalnya atau kebakaran misalnya, ya. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan Pak Gunawan dan pengusaha yang lain mengajukan keberatan, ya, mengajukan keberatan ke pajak dan ditulis bahwa perolehannya adalah 0. Lalu bagaimana argumen-argumennya? Ya clipping orang yang menyebut nanti pajaknya ditunda, pajaknya dihapus, itu dimasukkan, ya. Itu namanya hukum progresif. Hukum progresif itu tidak harus berdasarkan aturan, karena aturannya nggak dibuat. Jadi satu karena alasan force majeure, nanti kemudian yang kedua adalah boleh mengajukan pajaknya itu ditulis nihil karena memang nggak ada pemasukan begitu, ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Silakan nanti dilakukan. Bahkan di dalam pajak pun ada komisi banding, ya. Kalau kita tidak menerima kan kita bisa banding. Nah, jadi pajak tidak bisa menarik menurut apa yang seharusnya karena kondisinya seperti ini. Orang keluar rumah saja susah kan begitu. Kira-kira begitu jawabannya, ya. Iya. Monggo yang lain silakan. Sudah.
Silakan bagi hadirin yang lain sekiranya ingin bertanya, sebut nama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya noanya soal hukum dan saya bukan orang hukum, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya kalau melanggar hukum saya lapor polisi. Tadi di PP 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa untuk badan-badan yang tidak bisa dimintain pertanggungjawaban untuk segala-galanya. Kalau seandainya itu nanti di judicial review di MK sebelum hasil judicial review MK itu keluar dan badan itu melakukan kesalahan, apakah bisa dituntut sebelum judicial review-nya keluar? Terus kedua, kalau judicial review-nya keluar dan memang benar badan itu melakukan kesalahan, anggap aja korupsi atau gimana lah, yang melakukan kesalahan hukum, itu masih berlaku nggak tadi PP 1 nomor tahun 20 tadi itu? Karena cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya bagus, bisa untuk konsumsi online. Saya ingin jelaskan dulu. Tanpa harus mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, pemerintah itu punya diskresi di mana diaturnya di pasal 50 KUHP atau Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Di situ disebutkan seorang aparatur sipil negara atau pejabat negara tidak bisa dituntut karena menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai pejabat negara. Misalnya, seorang anggota BRIMOB menembak mati seseorang itu bersalah. Pasalnya bisa diancam pasal pembunuhan. Tetapi seorang anggota BRIMOB yang karena undang-undang diminta oleh jaksa mengeksekusi terpidana mati itu sah. Dia menghilangkan nyawa. Tapi proses menghilangkan nyawanya dilindungi undang-undang, itu namanya diskresi. Tetapi tidak ada orang kok membuat peraturan sendiri, menutupi dirinya sendiri, itu sudah otomatis batal demi hukum. Itu kan kalau anak kecil di masa saya sama Om Gunawan sekolah SD itu namanya umbul, ya. Umbul depan sama belakang kartunya sama, itu mau sampai kapanpun menang terus, nggak boleh seperti itu. Itu namanya bahasanya Sibah saya namanya urik, ya kan? Kalau bahasa sekarang namanya curang. Maka ada KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi nggak boleh. Kalau usaha saja tidak boleh, apalagi peraturan. Peraturan seperti itu masuk kategori judicial corruption, korupsi terhadap undang-undang, korupsi terhadap peraturan. Jadi itu sudah salah demi hukum, nggak bisa karena sudah diatur. Yang tidak boleh dikenakan hukum orang uzur dan pasal 44 orang gila, ya. Kemudian yang tidak boleh dikenakan hukum ada penduduk Indonesia tapi bukan warga negara Indonesia, dan itu juga tidak setiap warga negara Indonesia, misalkan orang asing yang berstatus sebagai diplomat. Pola-pola seperti itu yang harus dipahamkan, ya. Jadi terhadap peraturan itu mau di judicial review atau tidak, menurut saya itu tidak sah. Bagaimana mungkin orang sudah diproteksi seperti itu, orang tidak boleh dihukum, orang tidak boleh dianggap salah, keuangannya tidak boleh diaudit, ya. Itu seperti orang main gambar tapi depan sama belakang gambarnya sama, ya. Kalau bahasanya guru saya Pak Mudrik itu namanya laplip namanya, ya. Nah, itu mau diundurkan berapa kali? Kira-kira jawaban seperti itu. Dan kemudian yang kedua, tidak boleh memberlakukan hukum dirinya tidak kena hukum, karena salah satu asas pemberlakuan hukum itu sifatnya adalah fiksi hukum. Orang yang membuat orang ketika undang-undang itu dibuat, orang itu dianggap mengerti. Jadi lah ini aneh, ada undang-undang pasal 50, ada pasal 44, dia masih bikin undang-undang lagi yang memproteksi dirinya. Jadi nggak boleh dalam kondisi apapun itu tidak boleh itu membuat undang-undang kok orang lain kena, saya nggak kena, orang lain dihukum, saya tidak dihukum, ya. Orang lain di penjara, saya bebas merdeka, nggak boleh. Kalau orang lain di penjara, orang yang membuat peraturan juga di penjara. Itu melanggar asas equality before the law yang pertama. Yang kedua juga melanggar pemberlakuan aturan yang disebut sebagai due process of law.
memberlakukan undang-undang, tidak boleh melanggar undang-undang walaupun itu kepada dirinya sendiri. Seperti itu jawaban saya. Ya. Iya, terima kasih. Ya, silakan bagi Bapak maupun Ibu yang ingin bertanya, silakan dapat menanyakan. Monggo, silakan Ibu gantian. Namanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Taufik, kita mau tanya ini mengenai hukum yang ada di Indonesia ini. Ini yang kami lihat Pak Taufik, ini semakin lama itu semakin tambah tahun itu semakin mundur dalam bidang hukum, bukan tambah maju. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita itu, bagaimana masyarakat untuk mensikapi hukum yang tengah dijalankan oleh rezim ini? Itu yang satu Pak Taufik. Terus yang kedua itu, bagaimana tindakan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus teror yang terjadi di negeri ini? Dua itu Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama saya jawab, semua penegak hukum itu pasti tahu hukum. Karena tadi saya bilang asas berlakunya hukum itu disebut fiksi hukum. Jadi ketika sebuah undang-undang sudah diundangkan, dimasukkan dalam lembaran negara, maka orang yang sekolah STM, yang SMKK, ekonomi, kayak Om Gunawan, ya, itu tetap dianggap ngerti hukum. Jadi bukan, wah saya nggak ngerti hukum, nggak ada, itu namanya fiksi hukum. Ya. Orang buta huruf sekalipun dianggap tahu hukum, itulah yang disebut sebagai fiksi hukum. Nah, kemudian kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena masyarakat membiarkan. Makanya masyarakat itu juga harus belajar hukum. Jadi yang belajar hukum itu sekarang jangan lagi monopoli sarjana hukum, jangan lagi monopoli penegak hukum. Orang awam pun harus belajar hukum, dia tahu hak-haknya. Ya, maka kalau kumpul-kumpul itu jangan cuma kumpul-kumpul di wedangan, tapi kumpul-kumpul yang ada benefitnya. Ya seperti ini kan kumpul-kumpul tapi ada benefitnya. Kita jadi kalau menurut teori trias politika, ya, teori trias politika itu kan terbagi menjadi 3, kekuasaan eksekutif itu pemerintah, kekuasaan legislatif itu adalah parlemen atau anggota DPR, kemudian kekuasaan yudikatif atau peradilan itu dijalankan oleh Mahkamah Agung. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ketiga lembaga ini sudah tidak bisa berfungsi, maka forum seperti ini, itu namanya pilar keempat dari demokrasi itu adalah informasi. Kecerdasan inilah sebenarnya pilar keempat dari demokrasi itu adalah informasi, termasuk model-model medsos. Mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada media konvensional. Sekarang orang kan sudah meninggalkan koran, bener nggak? Kita kadang kasihan, kalau kita beli koran, saya yakin ibu dan bapak itu karena kasihan pada penjual korannya, karena orang kita di kamar mandi bisa baca berita, betul nggak? Bahkan ada orang lagi mami SMS itu mandeksin belum. Ya, jadi model-model seperti itu harus dibangun, itulah yang disebut sebagai civil society. Ya, kalau Alvin Toffler itu menyebut orang yang pintar itu orang yang menguasai informasi. Maka kecenderungannya konglomerat itu sekarang semua pasti punya media, benar nggak? Semua. Jadi mereka karena main di situ. Dan tadi pertanyaannya, karena semua orang otaknya sudah disulap oleh media, namanya media mainstream atau media arus utama. Jadi sesuatu yang jelek di framing, dibingkai seolah-olah yang jelek itu baik. Maka kita kadang-kadang bingung, masa sih orang menangkap tanpa surat, ketika dikeluarkan, yang dikeluarkan malah terima kasih. Benar nggak? Harusnya yang terima kasih ini pejabat negaranya, dia salah melakukan penangkapan, orang yang salah tangkap ini diberi reward atau yang disebut sebagai ganti rugi. Ya. Jadi persoalannya karena kita mendiamkan. Jadi dan saya juga tidak sepakat di medsos kalau ada masalah orang tag saya, Pak Taufik ini tolong lapor. Loh, saya bukan robot, nggak bisa seperti itu. Memangnya saya bisa beracara seluruh Indonesia, kan nggak bisa. Anda sudah saya beri rel, Anda membayar pajak mahal, ya.
misalkan pajak listrik tiba-tiba dinaikkan, ini kan subsidi kempong-kempongan kalau bahasa saya, karena ternyata R1, R2, R3 itu mensubsidi yang listrik 450 ya, naiknya 25%. Nah, bagaimana cara komplainnya? Datanglah ke BPSK. Apa BPSK? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kalau di Solo sudah tutup, di Semarang sama di Jogja. Jangan tanya gimana caranya kepada Pak Taufik, nggak bisa. Itu yang saya sebut, masyarakat kita ini harus punya keberanian. Kalau apa-apa, wah Pak Taufik, ya nggak bisa, nggak mungkin lah semua orang, satu orang menguasai. Anda punya niat dulu, ya. Makanya saya kan pernah membuat status itu karena seperti itu. Jangan sekali-kali ngetek saya berita. Banyak orang ngetek berita nggak penting buat saya. Karena berita koran itu udah nggak penting buat saya, betul nggak? Ada orang ngetek, begitu ditanya, Pak saya ada kasus di Depok, saya bilang kamu lapor BPSK, terus bilang wah pakai ongkos ya. Gimana coba? Dia tanya dijawab, jawabannya pakai ongkos. Capek ya jangan lapor, jangan tanya ke saya, rugi saya jawabnya. Ya, jadi memang satu, masyarakat jangan menganggap persoalan hukum itu harus menjadi tanggung jawabnya sarjana hukum, itu kesalahan besarnya. Akhirnya Anda kan diplekoto. Tapi kalau Anda punya pengetahuan sedikit, tanya kepada ahlinya, kan disarankan Anda lakukan sendiri. Itu yang disebut sebagai pemberdayaan sipil, atau sering diistilahkan di dalam ilmu komunikasi dan ilmu politik adalah civil society. Ya, kira-kira seperti itu. Jawaban saya jelas. Ya, terima kasih. Silakan bisa close terlebih dahulu. Ya, mungkin ada satu penanya lagi untuk di ujung. Oke, silakan. Dapat menyebutkan nama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cerik A.S. Galusi, biasa dipanggil Cerik. Termasuk salah satu aktivis PII Pelajar Islam Indonesia. Untuk sini kan bicara tentang amburadulnya penanganan COVID-19. Dari sisi lapangan, saya juga berturun di Regana, relawan kemanusiaan jaga bencana, menangani COVID ini di poskonya di Cemani. Waktu itu poskonya di Masjid Lawean, karena kemudian ada beberapa kebijakan dari Takmir yang akhirnya melockdown masjid, akhirnya pindah di Cemani. Gitu. Nah, dalam penanganan ini memang sangat luar biasa sekali amburadulnya, karena ada beberapa kepanikan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu kekuatan sendiri dalam masyarakat untuk kemudian memanfaatkan dari sisi bisnis maupun yang lainnya. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah karena banyaknya konsumsi masyarakat yang membutuhkan itu, dan kemudian pemerintah sangat lambat dalam penanganan ini, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh masyarakat umum. Apalagi kami sebagai salah satu orang yang kemudian turun untuk mengatasi permasalahan ini, menghadapi kepanikan ini, mohon caranya Pak Taufik untuk kami selaku yang di lapangan, karena ini akan sangat stres sekali. Banyak yang kemudian mungkin akan nanti ada beberapa hal yang bersinggungan dengan hukum, terutama apalagi dengan kondisi semacam ini, ekonomi akan melemah dan bisa jadi nostalgia 98 akan terjadi. Semoga tidak. Dan ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang sangat banyak, terutama untuk para saudara-saudara kaya yang kemudian dalam hal ini masih sangat peduli rasa kemanusiaannya. Tidak tahu kemudian ketahanan pangan ini akan berjalan berapa lama lagi untuk menangani kasus ini. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga live dari Facebook, makanya saya rada model-model dulu ini. Nah, jadi forum-forum semacam ini memang penting ya, menurut saya sangat penting dan harus diadakan. Pertama,
mungkin bisa dipakai biar ya bisa live, biar orang nanti bisa tahu. Saya dari awal mengatakan, bahkan di wawancara hari Senin kemarin dengan Radio Bravos Jakarta yang subscribernya sudah mencapai 250.000, saya sebutkan ini kalau tidak hati-hati penanganannya nanti lebih dahsyat dibanding krisis moneter 1997 yang kemudian memunculkan kerusuhan SARA 1998. Kenapa? Karena satu, yang pertama itu tidak ada kepastian hukum dulu. Kemudian yang kedua, pemberlakuan hukum itu di dalam hukum pidana terutama itu terjadi disparitas. Artinya kalau ini menguntungkan saya, ini bukan kejahatan, walaupun ini kejahatan, ya. Kalau ini merugikan saya, walaupun bukan kejahatan, ini kejahatan. Ini sekarang sudah terjadi. Kita semua disuruh di rumah, copet-copet, penjahat-penjahat, bajingannya suruh keluar. Nggak pernah terjadi. Segentingnya 97-98 nggak ada terjadi kebijakan hukum. Dan tadi saya bilang disparitas. Yang disuruh keluar itu penjahat-penjahat tertentu. Tetapi orang yang sudah berumur seperti Abu Bakar Basir tidak dikeluarkan. Pertanyaannya, apakah kasus-kasus terorisme itu orangnya tahan virus, itu maksudnya, ya? Kalau copet, jabret, narkoba itu nggak tahan virus, namanya dikeluarkan. Ini sebagai ahli hukum saya berhak bertanya seperti itu karena dulu nggak pernah terjadi. Jadi hukum ini sudah ada, pemerintah sudah ganti 7 presiden, ya, sudah ada, ini bukan pemerintah baru, ya. Lalu apa yang harus dilakukan supaya nanti tidak terjadi chaos, ya? Kita jangan mau terjebak pada permainan mereka. Yang dimau mereka nanti, mereka memang mau memberlakukan Perpu 23 tahun 59 darurat sipil. Darurat sipil itu terakhir adalah 14 Mei 2004, di mana pada saat itu presidennya siapa? Ibu Megawati, menggantikan daerah operasi militer di Aceh, mengganti darurat sipil. Kalau darurat sipil itu, mohon maaf ya, ini saya bukan menakut-nakuti. Gunawan ini bisa disita oleh negara, wali kota atau dandim atau polisi berdasarkan perpu bisa ngambil, ini dipakai untuk kegiatan nanggulangi COVID-19 seperti itu. Padahal itu nggak ada. Yang disebut darurat sipil itu kuncinya cuma satu, gangguan keamanan. Ada pemberontakan, ya, ada pembangkangan, ya, ada invasi, karena hukum nggak. Kalau sekarang hukum berlaku, jadi masyarakat jangan kepancing, ya. Saya lebih cenderung memilih sekarang ini kan yang terjadi itu munculnya kepedulian sosial masyarakat, bener ya. Jadi nanti kalau memang pemerintah nggak ngapa-ngapain, kalian atau kita yang agak mampu itu bikin kegiatan di jalan, nempelkan kue atau roti di tempat-tempat orang tidak mampu, ditulis barang halal boleh diambil, seperti itu, ya. Karena mengharapkan pemerintah melakukan satu perbuatan yang sungguh-sungguh sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 18, itu hampir mustahil. Orang melihatnya dari sisi politis. Anies Baswedan itu sudah berulang-ulang minta jangan sampai bis itu dari Jakarta ke Solo, sekarang terjadi di Wonogiri sudah ada. Bahkan di Kampung Songgaan di Kecamatan Lawian ini ada ibu-ibu pulang dari Jakarta nggak mau diperiksa karena sistemnya nggak jalan. Kalau sistemnya dari dulu jalan kan orang tahu naik bisnya apa, naik kereta apinya apa, ya. Kira-kira seperti itu. Terus untuk pesan saya buat dakwah di masjid tetap jalanlah. Sepanjang yang saya tahu pusat COVID-nya bukan di masjid kok. Orang masjid itu sehat. Sebelum ada COVID-19 orang masuk masjid pasti copot sepatu, copot sandal, kecuali penjahat, betul ya? Ya, copot sandal, sudah begitu cuci tangan, benar nggak? Cuci tangan. Kalau mereka yang tertidur aja mau sholat itu keluar dulu wudhu lagi, benar nggak? Jadi masjid itu steril. Maka saya berbeda. Ini yang saya kritik. Kalau di Saudi imam masjidnya itu digajinya sekitar 125.000 rial. Kalau dikalikan 3.000 ketemu angka berapa itu? Hampir 400 juta lebih. Kemudian muazinnya itu bergajinya sekitar 65.000 rial. Kalau dikalikan 3.000 hampir 200 juta rupiah.
sudah gajinya tinggi nggak ke masjid nggak apa-apa. Rakyat yang tidak ke masjid dikasih, diganti oleh negara seperti Turki. Sini beli masker aja katanya punya 50 juta, masker dijual satu bungkus harganya 30.000, sebiji 3.000, bener nggak? Ini negara, ini susah dikomentari. Negara ini bener-bener jahat, bener nggak? Jahat, masa orang bilang punya 50 juta masker masih beli. Dan sungguh itu saya lihat di YouTube itu ada sopir truk pakai celana dalam. Iya, karena dia murah dicuci, ya. Begitu Turki tahu ada yang jual, dia bilang tidak boleh masker dijual, masker harus gratis, benar kan? Nah, oleh karena itu anggap saja kita punya negara, ya, tapi negara yang seperti inilah, kita tetap aktivitas sendiri aja. Yang ke masjid, jalan tetap menunaikan kegiatan. Cuma kita harus sudah physical distancing, membatasi jarak, itu aja kira-kira. Ini pengalaman terburuk buat saya. Saya ke bank 3 kali dari sejak hari Selasa, Rabu, baru Kamis saya ke bank. Saya ngantri pukul 9 karena bank mulai pukul 9, buka pukul 3, ada bank buka pukul 9, tutup pukul 1, BPD, kurang ajar. Saya bilang di sini kurang ajar itu. Karena saya punya uang di situ nggak bisa diambil. Setengah 2 datang udah tutup. Nah, saya datang bank hanya untuk print out saja. Datang pukul 9, setengah 11 baru diladeni, bayangkan. Itu sudah buang waktu saya banyak. Meninggalkan konsultasi saya, orang yang mau gesek di kantor saya nggak ada, karena yang dicari saya. Ya, jadi tetaplah beraktivitas, tidak perlu panik, jangan mau diadu, karena yang paling bahaya di kampung-kampung dan di desa-desa itu sudah ditulisi, tidak boleh masuk kampung ke sini. Dan di Bali sudah makan korban, ada pengacara ditangkap karena mencaci maki polisi dan gubernurnya. Ibunya meninggal, dia orang Hindu, dia mau cari peralatan itu nggak boleh. Akhirnya dia bikin status sosial, ditangkap. Itu nggak boleh. Kasus pemicunya adalah ketidaktegasan dalam penanganan COVID-19, bukan orang kritik. Orang kritik itu akibatnya saja. Jawabannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil Kabulbiono. Mohon dikoreksi kalau nanti pertanyaan saya kurang tepat atau keliru, karena memang saya benar-benar orang yang buta hukum. Pertanyaan pertama, kita sudah memiliki beberapa produk atau undang-undang maupun perpu dari pemerintah. Sepengetahuan saya, undang-undang sebelum diundangkan itu kan disahkan terlebih dahulu atau disosialisasikan. Sementara kebanyakan masyarakat Indonesia sama sekali tidak mengetahui undang-undang atau perpu yang sudah disahkan tersebut. Bagaimana menurut pandangan Pak Taufik tentang undang-undang yang sudah terlanjur disahkan atau perpu tersebut yang sudah disahkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mungkin ini koreksi dan sekedar guyon. Yang jahat itu negara atau pemerintahnya, Pak? Dari indiko penjenengan yang tadi, matur nuwun. Ini sekedar guyon, Pak Taufik. Terima kasih. Kalau kita bicara negara, sebab ketika Olimpiade itu yang muncul adalah negara, bukan pemerintahan, begitu kan? Nah itu aja. Jadi membahasakannya begitu. Mau dibantu ini biar, karena ternyata yang ngikutin banyak ini. Ya, jadi saya jawab Mas Ragil kaitannya bahwa tadi asas fiksi hukum, begitu sebuah peraturan diundangkan maka dianggap dia tahu hukum. Saya sepaham dengan Anda Mas Ragil, Anda boleh buta hukum tapi Anda tidak buta hati, itu saja yang saya harapkan. Aplaus dulu ya, karena mau berbagi. Yang cilaka ini sudah buta hukum, buta hati, dan itu yang terjadi sekarang ini ya. Ini kan live, silakan ada yang mendebat komentar saya, silakan. Bener nggak? Sudah buta hukum, buta hati, sudah ada undang-undang tentang darurat sipil itu apa, undang-undang COVID-19 itu apa, undang-undang karantina kesehatan itu apa, orang masih nabrak saja, itu namanya buta hati.
Kalau buta hukum nggak masalah, nggak sekolah hukum. Jadi lalu bagaimana kemudian kita memperoleh informasi? Kita punya undang-undang tentang keterbukaan informasi, ya. Undang-undang keterbukaan informasi itu setiap orang itu boleh bertanya tentang hukum. Sama, Anda punya kasus tanah, Anda datang ke kantor pertanahan, Anda membayar tertentu, Anda akan diberikan berkah. Oh, ini tanahnya siapa? Anda akan diberikan itu yang pertama. Kemudian Anda pengen tahu identitas sebuah perusahaan ini bodong apa tidak. Anda mungkin membayar 25 atau 50 di online lewat webnya Departemen Hukum dan HAM, Anda akan diberikan data. Sekarang sudah seperti itu. Tadi pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang kejujuran, mestinya COVID-19 ini dijujurkan kepada masyarakat. Korbannya itu berapa sih? Orang dalam pengawasan itu berapa? Ya. Kemudian orang yang sudah terindikasi virus COVID-19 itu berapa? Nah sekarang ini orang disebut orang dalam pengawasan, dikasih surat, malah jalan-jalan. Menurut saya bukan seperti itu, ya. Kalau karantina kesehatannya ini jalan, tadi orang yang bertransportasi berpindah dari satu kota ke kota lain yang lain bisa diawasi. Kalau sekarang ini kan tinggal pandai-pandai kita, maka di kantor saya sudah saya berlakukan aturan main sendiri. Saya selama proses negara belum memberlakukan undang-undang darurat kesehatan, saya tidak menerima anak magang. Masuk akal nggak? Kenapa? Tiba-tiba ada orang magang dari Jakarta ke kantor saya. Saya tahu nggak riwayat kesehatannya, benar nggak? Karena negara tidak menginformasikan kepada saya, ini makan korban. Jadi kemarin ada orang mengajukan lamaran magang, saya tolak, saya nggak akan beri jawaban. Karena saya harus tahu dulu. Tiba-tiba dia saya terima, nggak punya rawat kesehatan, nggak punya riwayat kesehatan, tahu-tahu dia terindikasi, satu orang sekantor saya, dia punya istri, punya anak, benar nggak? Jadi saya pikir teman-teman pengusaha juga memerlukan itu. Kenapa? Karena negara tidak memberikan kejelasan. Kalau negara memberikan kejelasan, dengan peraturan ini berlaku undang-undang karantina kesehatan. Orang yang punya pabrik diganti pabriknya, misalkan UMR-nya berapa diganti, UMK-nya berapa diganti. Yang disebut Mas Ragil tadi itu adalah omnibus law. Jadi bikin undang-undang itu seperti bis mengangkut beberapa undang-undang, meniadakan undang-undang. Itu mendegradasi peran anggota DPR, karena DPR itu fungsinya cuma 3. Satu, budgeting, menyusun anggaran. Yang kedua, legal drafting, membuat undang-undang, menyusun undang-undang. Dan yang ketiga adalah fungsi controlling. Ya kalau DPR mau dengan omnibus law, besok itu semua peraturan bisa dibatalkan oleh presiden. Nanti lembaga tertingginya negara itu bukan di DPR, bukan di MPR, tetapi di presiden. Itu yang harus diwaspadai, ya. Jawaban dari saya itu, insya Allah ini semangat, semuanya pada makan kecuali narasumber. Karena ini puasa terakhir saya nggak makan, tapi saya tetap semangat, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sedikit Pak Taufik, paling tidak sebagai seorang pakar hukum, karena kita tinggal di kota Surakarta, paling tidak mohon diberikan sedikit himbauan untuk masyarakat kota Surakarta agar kehidupan sehari-hari ini bisa tenang. Terima kasih juga, Chef. Ini pertanyaan bagus, ya. Yang pertama, saya mohon tidak dilihat dari kapasitas politik. Saya mendukung langkahnya Pak Rudi, karena Pak Rudi kan kota kedua setelah Jakarta yang menetapkan lockdown, walaupun dia lockdownnya tidak limitatif. Itu saya apresiasi. Saya apresiasi wali kota saya, Rudi, ya. Wali kota, tidak tahu nanti wali kota yang berikutnya yang didukung Gunawan. Tapi Pak Rudi ini sudah nggak kurang-kurang, dia di radio RRI itu hampir setiap sore saya pulang kantor, nyetar itu suara dia rekaman. Dia juga bikin tagline di mana-mana, termasuk rekaman Domanuto, ya. Itu saya pikir langkah-langkah Pak Rudi harus didukung. Kemudian yang kedua, mendisiplinkan diri. Pak Rudi kan kalau nggak salah berapa miliar ini ya, yang dianggarkan 46 atau berapa. Saya mohon itu distribusinya bisa merata. Kemudian kepada diri kita pribadi, seperti anjuran saya tadi, selain social distancing,
juga physical distancing, tapi aktivitas kita juga jangan berhenti, karena kita semua tidak pengusaha, dan tidak semua pengusaha itu punya asuransi, dan tidak semua pengusaha itu punya uang di bank, bener nggak? Ada pengusaha yang golongan UMKM itu, golongan ekonomi lemah pegel, pengusaha golongan ekonomi lemah itu kan dapatnya pegel terus, ya kan? Pajak naik, listrik naik, dia nggak dapat subsidi apa-apa, karena industri ada subsidi solar, subsidi listrik dan seterusnya, ya. Oleh karena itu, imbauan saya, minta deh kepada saudaranya seperti permintaan Pak Rudi, jangan pulang ke Solo, ya, jangan pulang ke Solo. Saya adik saya dari Bandung, udah saya bilang saya punya adik dari kami, nggak usah, kita sudah alamnya modern, bisa telepon, makan enak. Suatu ketika kalau negara ini sudah baik, negara Mas Rabi, negara ini sudah baik, kita kembali hidup normal. Tetapi pribadi-pribadi silakan lakukan aktivitas Anda, ya. Terus penghematan yang keempat, lakukan penghematan sebanyak mungkin. Apa? Kalian di rumah itu masih punya ayam, bersyukur. Karena kebetulan saya itu nanam pisang, nanam rambutan, banyak lah pokoknya. Saya itu kalau sampai terjadi negatifnya adalah kelangkaan pangan, karena kita nggak bisa kemana-mana, ya kita masih bisa hidup dengan cara apapun. Tentang masjid, saya masih belum mendapatkan rumusan bahwa masjid itu sumber penularan COVID-19, tapi bisa jadi tadi yang saya ceritakan, karena Anda sudah kaya, ya, Anda takut ke masjid, padahal kalau Anda keluar rumah pun Anda juga tidak ada jaminan, benar nggak? Ke masjidnya tidak berani, tetapi ke ATM-nya rebutan, ke banknya ngantri dibelain sampai pukul 8 sudah ngantri di bank, ya. Kemudian masih pergi ke tempat-tempat orang nongkrong, ya. Jadi kembalilah hidup kita itu hidup normal. Negara biar seperti itu, Mas. Negara ya, bukan pemerintahan. Saya nggak ngerti ada pemerintahan atau tidak, tapi saya negara masih ada, gitu. Karena negara ini milik kita semua, ya. Salam manusia merdeka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi adalah berbagai macam pertanyaan yang sangat luar biasa dan dijawab pula dengan luar biasa juga. Alhamdulillah. Nah, untuk hadirin, terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan menyempatkan waktu untuk tanya jawab pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada Dr. Muhammad Taufik yang sudah berkenan menjadi pembicara yang telah memberikan penerangan kepada kita semua akan isu-isu yang sudah bergulir dalam masyarakat pada kesempatan kali ini. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap di Kopi Hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.